Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, untuk pelajaran SKI kemarin kita sudah membahas yaitu tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad yaitu diantaranya selesainya tugas beliau yaitu menyampaikan dakwah Islam. Jadi ketika beliau telah berhasil menaklukkan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah, maka di situ ada titik terang bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah melaksanakan dakwahnya, dan dakwah itu telah berhasil dilakukan oleh baginda Nabi dengan dibuktikan beliau telah menguasai kota Yasrib atau dikenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau juga telah menaklukkan dan berhasil menguasai Hijaz. Ya. Jadi baginda Nabi telah menguasai Hijaz, kota Hijaz yang di sekarang ini dikenal dengan yaitu kota Makkatul Mukarramah. Ya. Jadi Madinah itu namanya Madinatul Munawwarah, yang dulunya namanya Yasrib, dan di Mekah itu dulu namanya Hijaz, dan sekarang namanya Makkatul Mukarramah. Ya. Jadi di Mekah itu telah berhasil juga dikuasai oleh baginda Nabi, yaitu dengan dakwah beliau yang penuh dengan hikmah, dakwah beliau yang dengan penuh mau'idhah hasanah, ya. Dakwah beliau yang penuh dengan teladan yang baik, sehingga beliau menjadi pemimpin kota Madinah dan menjadi pemimpin kota Makkah. Ini salah satu tanda bahwa beliau telah berhasil melakukan tugasnya, yaitu berdakwah, yaitu dengan rahmatan lil alamin, dengan membawa rahmat kepada seluruh alam, ya, bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh tumbuhan, binatang, dan lingkungan, menjadi tugas baginda Nabi, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Dan ketika baginda Nabi berhasil menguasai Madinah melalui dakwahnya, dan baginda Nabi berhasil menguasai Mekah melalui dakwahnya, berarti itu salah satu tanda bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah berhasil, dan tentunya tugas beliau sudah selesai, dan tidak akan lama lagi beliau akan dipanggil oleh Allah, akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu wafat atau meninggal dunia. Sehingga turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Surat An-Nasr itu dijelaskan bahwa setelah baginda Nabi berhasil menaklukkan Mekah, baginda Kanjeng Nabi dan seluruh kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah. Mereka masuk Islam dengan berbondong-bondong. Kalian bisa lihat buku paketnya, yaitu halaman 80 dan 81. Di situ dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan dakwahnya, sehingga beliau akan segera dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat halaman 84 di buku paketnya, yaitu peristiwa Haji Wada. Setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah, maka beliau itu melaksanakan Haji Wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Karena itu haji yang dilakukan oleh baginda Nabi yang terakhir. Setelah itu baginda Nabi sakit. Ya. Nah, dengan Fathu Mekah, ya, terbukanya kota Mekah bagi siapapun yang ingin datang ke Mekah untuk beribadah, dipersilahkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Monggo dari suku manapun, dari negara manapun yang ingin melakukan ibadah, yaitu haji ataupun umroh ke Mekah, dipersilahkan, tidak ada larangan. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas baginda Nabi telah berhasil, telah selesai.
Ya. Dengan haji wada ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah berhasil menyampaikan dakwahnya. Dan haji wada yang terakhir ini, haji yang perpisahan ini, menunjukkan salah satu ciri, salah satu tanda bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad akan segera dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji wada ini merupakan salah satu tanda bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad akan segera kembali ke hadirat Allah karena tugas beliau telah selesai. Setelah haji wada, ketika haji wada itu baginda Kanjeng Nabi mengajarkan, ya, ketika haji mengajarkan manasik, bagaimana melakukan ibadah haji yang baik, ya. Kemudian di situ juga ada jumrah, ada lari-lari kecil yang dinamakan dengan sa'i, ada tahallul memotong rambut, dan juga ada wukuf di Arafah. Sebagaimana berfikirnya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Jadi di situ merenungkan, di Arafah itu merenungkan ketika wukuf, ya, ketika wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu merenungkan nikmatnya Allah, merenungkan kebesaran Allah, menunjukkan di situ bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan kecuali Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu di padang Arafah wukuf. Disitulah setelah wukuf baginda Kanjeng Nabi di atas untanya bernama Uswah di situ menyampaikan isi dakwahnya, yaitu berupa larangan dan juga perintah. Larangan untuk berperang, larangan untuk bertengkar, larangan untuk makan riba, dan kita juga diperintahkan untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan juga kita diperintahkan untuk sebagai laki-laki berlemah lembut, berbuat baik kepada perempuan. Itulah, ya, dakwah terakhir, khutbah haji wada terakhir sebagai pesan beliau kepada seluruh umat Islam bahwa kita akan kembali kepada Allah, ya. Oleh karena itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di alam semesta ini. Oleh karena itu, mumpung ada nyawa, roh dan jasad berkumpul, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Nah, kemudian coba kalian buka buku LKS-nya pada halaman 42. Di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda, ya, salah satu tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ya, sejarah menjelang beliau wafat, yaitu beliau mulai sakit-sakitan. Beliau mulai sakit, kesehatannya sudah mulai berkurang setelah melakukan haji wada, sehingga beliau kembali ke Madinah, ya. Kemudian banyak, ya, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Kepada Mu'adz bin Jabal juga ditekankan, karena Mu'adz bin Jabal ini merupakan utusan baginda Nabi untuk berdakwah, terus berdakwah dari daerah ke daerah yang lain, sehingga beliau menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, apabila tidak menemukan permasalahan di hari nanti, tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis, maka Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk berpedoman kepada ijma' dan qiyas, karena di Al-Quran itu global, masih umum. Jadi ketika ada permasalahan di hari nanti, maka ketika di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka disitulah diperintahkan untuk berijma', berkomunikasi, berkumpul bersama, membahas bersama. Ada batsul masail, dan qiyas artinya mengiaskan kepada kejadian yang terjadi pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu beliau berziarah, ya, di Baqi, ya. Di situ baginda Kanjeng Nabi mendoakan, ya, para arwah, para leluhur yang telah meninggal dunia, sahabat-sahabat yang berperang di medan perang, yang gugur di medan perang, didoakan mudah-mudahan diringankan, ya, siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dengan peristiwa beliau sudah, walaupun masih sakit-sakitan, kesehatannya sudah mulai berkurang, beliau masih menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Baqi, yaitu mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia sebelumnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah sejarah menjelang wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah minggu depan ya, ketika ada pertemuan lagi, kita akan bahas yaitu tentang kondisi kesehatan beliau. Apa yang terjadi kepada beliau setelah beliau mulai sakit, mulai tidak bisa berjalan, dan tentunya ini semua akan menjadi dakwah, akan menjadi teladan bagi kita semuanya, sehingga walaupun kita dalam keadaan sakit, maka ibadah harus tetap kita lakukan, yaitu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketika kita sakit, sholat masih harus kita lakukan, tetap kita laksanakan, yaitu dengan cara duduk. Kalau duduk tidak bisa, maka dengan cara berbaring. Artinya selama hati ini, ya, nyawa ini, roh ini masih nyambung dengan jasad kita, maka tetaplah kita berzikir kepada Allah, tetap melakukan sholat dengan cara sesuai dengan kemampuan kita. Bisa berdiri ya berdiri, bisa duduk ya duduk, bisa berbaring ya berbaring. Yang penting hati tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.